Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Ayudhya Gita Citra Yumi selaku tutor mata kuliah Public Speaking, dan tidak lupa kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Alhamdulillah atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa kita dapat berkumpul pada kegiatan pagi ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya penuh semangat. Semuanya pada semangat kan teman-teman? Tapi pernah gak sih teman-teman semua bangun pagi hari, bukannya semangat tapi udah merasakan beban yang berat aja. Bukan karena masih ngantuk ya, tetapi sudah membayangkan betapa banyaknya beban pekerjaan, target yang harus dicapai, deadline yang harus dibereskan, serta tekanan dari atasan yang seolah tidak ada habisnya. Jika pernah, tenang ya, teman-teman gak sendirian kok. Karena itu hal yang wajar. Kita hidup di era digital yang dituntut semuanya untuk bergerak dengan cepat. Namun, hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat kembali realita ini dengan topik yang akan saya sampaikan, yaitu navigasi burnout, mengubah budaya hustle menjadi produktivitas yang berkelanjutan. Di sini kita akan membahas mengapa kita perlu mengubah pola pikir mengenai produktivitas yang berlebihan dan mulai memprioritaskan kesehatan fisik maupun mental kita sendiri. Teman-teman semua, sebagai pekerja kantoran dengan ritme kerja yang cepat dan tekanan dari atasan maupun beban pekerjaan yang seringkali dianggap sepele. Tapi tahu nggak sih teman-teman semua, jika tekanan tersebut dibiarkan terus-menerus, itu akan berubah menjadi burnout. Lalu burnout itu apa sih? Burnout adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang parah akibat stres yang berkepanjangan. Kondisi ini bisa mengancam jiwa dan performa kerja kita loh teman-teman. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kondisi negara kita menunjukkan angka yang sangat mengkhawatirkan. Sebesar 60,6% pekerja industri kecil menengah mengalami depresi dan 57,6% mengalami insomnia. Penyebab utamanya tidak jauh, yaitu adalah tempat kerja, di mana penyebab utamanya itu adalah beban pekerjaan yang sangat banyak, target atau deadline yang sangat penuh, hingga hubungan interpersonal antara atasan dan karyawan, atasan dan bawahan ataupun rekan kerja. Tidak hanya di Indonesia, masalah ini ternyata sudah menjadi perhatian global. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization mencatat bahwa depresi dan kecemasan kerja mengakibatkan kerugian ekonomi global yang sangat fantastis, sebesar $1 triliun setiap tahunnya. Kebayangkan kalau misalkan dirupiahin udah berapa ratus triliun. Hal ini membuktikan bahwa kesehatan mental itu berpengaruh bagi performa bisnis. Karena banyak individu yang memaksakan diri bekerja di bawah tekanan mental yang buruk. Bahkan jauh sebelum pandemi, pada tepatnya tahun 2019, diperkirakan 970 juta jiwa di seluruh dunia mengalami gangguan mental yang dapat didiagnosis. 15% diantaranya adalah orang dewasa dengan usia produktif. Setelah mengetahui data tersebut, perubahan harus dimulai dari sekarang. Kita harus bisa menavigasi diri agar tidak terjadi burnout. Ada 3 hal yang penting yang akan saya tekankan terkait dengan pencegahan burnout tersebut. Yang pertama, belajar mengidentifikasi burnout sejak dini, yaitu dengan tidak mengabaikan kelelahan, hilangnya motivasi, gangguan tidur atau insomnia, dan hingga perubahan emosi yang mulai sensitif pada diri sendiri. Yang kedua, menanamkan pemahaman bahwa istirahat adalah bagian dari strategi performa tinggi dengan cara merecharge energi agar dapat bekerja dengan lebih fokus dan optimal lagi secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, mulailah menerapkan minimal 1 metode boundaries atau batasan kerja setiap harinya dengan cara mengkomunikasikan secara profesional kepada atasan maupun rekan kerja dengan terkait kapasitas kerja kita. Salah satu contoh yang bisa diambil yaitu di tempat kerja saya, ketika ada karyawan yang sakit ataupun cuti, mereka memasang foto profil, gambar atau bertuliskan kata-kata yang menegaskan bahwa mereka tuh sedang cuti atau sedang sakit dan gak bisa diganggu. Nah, itu adalah salah satu contoh boundaries yang bisa dilakukan, yang dilakukan oleh teman-teman rekan kerja saya di tempat kerja. Teman-teman sekalian, pekerjaan dan karir merupakanlah sebuah perjalanan yang panjang. Namun, semua tidak ada artinya ketika kita kehilangan kesehatan fisik maupun mental kita. Mulai hari ini, mari ubah pola pikir kita untuk menormalisasikan batasan kerja yang sehat dengan mengenali sendiri alarm tubuh kita. Sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan mental adalah kunci utama dari efisiensi kerja yang sesungguhnya.
Dari yang saya sampaikan, harapannya bisa menjadi insight untuk teman-teman semua, untuk kita semua agar bisa lebih menjaga diri, menjaga kesehatan, mengatur ritme kerja, dan menavigasi burnout bersama-sama demi masa depan kerja yang lebih sehat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ditutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.